Perbincangan soal kinerja pemain sepak bola timnas Indonesia terus memasuki suasana yang berbeda. Kalau dulu orang-orang hanya bisa menerima kualitas permainan pemain timnas yang apa adanya dan tak berani berharap, tapi belakangan dengan banyaknya pemain naturalisasi, gaya permainan juga berubah. Kemudian timbul harapan-harapan baru meskipun memang tidak optimis 100%. Tapi dengan peningkatan kualitas permainan di masa depan, mungkin sekali harapan itu akan menjadi kenyataan. Meskipun naturalisasi pemain timnas dinilai baik, tapi ada saja pihak yang menyebut naturalisasi itu bermasalah. Sebab proses instan seperti itu tidak memaksimalkan potensi lokal yang ada. Mereka keberatan jika pola instan itu terus dilakukan, akhirnya muncullah pro dan kontra di tengah masyarakat. Perdebatan tentang naturalisasi pemain timnas memang tak pernah habis dan sayangnya ada banyak pihak yang justru lebih suka menyalahkan proses ini daripada menyadari pentingnya langkah tersebut untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Misalnya Peter Gonta dan Rocky Gerung yang lebih fokus mengkritik soal identitas dan patriotisme daripada melihat fakta bahwa Indonesia membutuhkan kualitas pemain yang lebih baik. Peter Gonta adalah salah satu suara yang paling keras dalam menanggapi naturalisasi. Peter mengungkapkan rasa malunya karena dominasi pemain keturunan dalam timnas Indonesia dan menyebutnya sebagai kemajuan yang palsu. Ia bahkan mengkritik bahwa pemain-pemain naturalisasi memiliki dua paspor yang berarti mereka bisa kembali ke negara asal mereka setelah tidak lagi dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bagi Peter, ini menciptakan kesan bahwa Indonesia seolah-olah tidak memiliki pemain berbakat sendiri. Kritikan ini bukan hanya tidak produktif, tetapi juga sangat sempit, mengabaikan kenyataan bahwa timnas Indonesia sudah terpuruk selama bertahun-tahun dan butuh perubahan nyata agar bisa bersaing di level internasional. Begitu juga dengan Rocky Gerung yang menanggapi naturalisasi dengan menyebutnya sebagai penipuan sensasi. Menurut Rocky, patriotisme dalam sepak bola harus berbasis pada semangat perjuangan. Dan ia merasa bahwa pemain naturalisasi tidak mewakili semangat itu. Namun pandangan Rocky itu terlalu idealis dan tidak melihat kebutuhan timnas saat ini. Patriotisme bukan hanya soal siapa yang membela Indonesia, tetapi tentang bagaimana kita mendukung tim untuk mencapai prestasi yang membanggakan. Dan jika naturalisasi adalah jalan menuju ke sana, kenapa hal itu harus dipersoalkan? Coach Justin sebagai seorang pakar sepak bola dengan tegas membela langkah naturalisasi. Menurutnya, banyak negara besar dalam dunia sepak bola seperti Brasil, Prancis, dan Jerman yang sudah lama menerapkan sistem naturalisasi untuk memperkuat tim nasional mereka. Selama mereka mendukung timnas dan nyanyi Indonesia Raya dengan lambang Garuda, itu sudah cukup. Mereka adalah orang Indonesia. Bagi Coach Justin yang terpenting adalah komitmen pemain untuk timnas Indonesia, bukan dari mana asal-usul mereka. Coach Justin juga tidak ragu untuk menyebut mereka yang terus-menerus mengkritik naturalisasi dengan sebutan netizen kardus. Istilah ini menunjukkan betapa jengkelnya dia dengan sikap sebagian orang yang hanya berkomentar tanpa memahami konteks dan kebutuhan nyata dalam sepak bola Indonesia. Menurut Coach Justin, orang mau ngoceh-ngoceh di luar terserah mereka. Selama pemain itu nyanyi Indonesia Raya pakai lambang Garuda, mereka milik kita. Bagi Coach Justin, orang-orang yang nyinyir hanya menghabiskan waktu dengan komentar kosong dan tidak melihat gambaran besar tentang bagaimana sepak bola Indonesia seharusnya berkembang. Kritik tentang naturalisasi sebenarnya juga datang dari anggota DPR, Anita Jakobagah, anggota Komisi 10 DPR RI. Juga turut menyuarakan pendapatnya terhadap proses naturalisasi dalam rapat kerja dengan Menpora dan PSSI. Anita menyatakan
bahwa dia berharap proses naturalisasi Prode ini adalah yang terakhir. Dia mengemukakan Indonesia itu tidak miskin atlet. Indonesia punya banyak atlet berbakat. Ia juga menekankan bahwa daerah seperti NTT yang terbilang tertinggal justru memiliki banyak potensi atlet yang belum dimaksimalkan. Oke, itu tanggapan dari wakil rakyat. Tapi bagaimana dengan kehendak rakyat yang sebenarnya? Ternyata justru sebaliknya. Survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Timnas Indonesia mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Survei yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 Oktober 2024 itu melibatkan responden dari seluruh Indonesia yang berhak memilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Menurut Burhanuddin Muhtadi, founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa 71,5% responden setuju atau sangat setuju dengan kebijakan naturalisasi pemain di Timnas Indonesia. Sementara hanya 10,1% yang kurang setuju dan 3,4% yang tidak setuju sama sekali. Sisanya 15% tidak menjawab atau memberikan jawaban tidak tahu. Mayoritas dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung berpihak pada langkah PSSI untuk memperkuat timnas dengan menghadirkan pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional dan kemampuan lebih tinggi. Banyak yang percaya bahwa dengan adanya pemain naturalisasi, Indonesia bisa lebih kompetitif dalam ajang-ajang sepak bola internasional. Secara keseluruhan, survei ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap masa depan Timnas Indonesia yang diharapkan bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional dengan kebijakan naturalisasi itu. Kita hanya harus membayangkan saat pemain-pemain naturalisasi ini mengenakan jersey merah putih dan berjuang di lapangan, mereka tetap membela Indonesia. Mereka menyanyikan Indonesia Raya dengan semangat, mengenakan lambang Garuda dengan bangga, itu sudah cukup bagi kita sebagai bangsa. Sikap nyinyir terhadap naturalisasi hanya akan membawa kita lebih jauh dari tujuan kita untuk menjadi negara yang diperhitungkan dalam sepak bola. Saatnya kita berhenti terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif dan mulai mendukung upaya-upaya yang benar-benar dapat membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah identitas semu, tetapi prestasi nyata yang membanggakan kita semua sebagai bangsa. Netizen kardus dan pengkritik tanpa solusi sebaiknya berhenti menghambat dan memberikan ruang bagi upaya PSSI untuk membangun timnas yang bisa kita banggakan.